Hai, hari ini gue akan ngebahas TWS dengan kualitas suara terbagus yang gue pernah dengar sejauh ini, yaitu Sony WF-1000XM3. Karena namanya susah, buat mempersingkat gue akan nyebut dengan nama WF3 di video ini. Warna hitam dibalut dengan aksen rose gold, serta desain yang penuh geometris kayak gini ngingetin gue sama style art deco, dan ini classy banget menurut gue. Indikator LED dengan garis tipis dan melengkung di bawah tutup juga menambah kesan stylish. Di engselnya dia ada semacam damper atau kayak penahan yang bikin pas dibuka itu kerasa smooth, jadi kayak nggak langsung patah gitu. Engselnya juga diproduksi dengan baik tanpa ada space yang bisa bikin dia geser-geser, kayak di beberapa case lain. Sayangnya dengan desain kayak gini agak menyulitkan pas penggunaannya karena nggak bisa diberdiriin, jadi harus dipegangin dengan satu tangan. Dan karena ukurannya yang cukup besar, gue nggak bisa taruh di kantong. Paling gue bisa taruh di dalam tas kalau dibawa-bawa. Desain earbuds-nya selaras dengan desain case-nya, dimana masih terlihat elemen-elemen geometris dengan warna hitam dan aksen rose gold. Secara style gue suka. Untuk kontrol, terdapat area sentuh berbentuk lingkaran, yang bisa di-set fungsinya di aplikasi, dengan finishing glossy yang menemani finishing matte di body. Dan sekali lagi, sayangnya bentuknya yang besar membuat kurang nyaman buat digunakan, karena rentan goyang ketika misalnya buat dipakai gerak-gerak atau sambil jalan, apalagi kalau lari ya. Ada jarak antara kuping dan headsetnya, jadi nggak langsung nempel di kuping seperti TWS lainnya. Jadi buat kenyamanan gue rasa ini agak kurang. Meskipun nggak punya wireless charging, WF3 ini punya fitur NFC pada case-nya yang gue suka banget, karena bikin gampang kalau mau connect ke device yang lain. Jadi tinggal tempelin aja case-nya ke device yang baru dan langsung connect. Ini gue suka banget. Fitur unggulan yang dijual di WF3 ini adalah Active Noise Cancellation atau ANC-nya. Yang gue rasain, ANC-nya ini cukup bisa ngilangin suara noise yang konstan di frekuensi rendah. Jadi kayak suara AC, kulkas, kipas angin, atau motor mobil di jalanan, ini bisa banget ditahan. Kuncinya gue rasa ada di suara yang konstan. Buat dipakai di kendaraan umum kayak di bus, kereta, pesawat, kayaknya bakal kepake banget. Selain ANC, dia juga punya ambient sound buat masukin suara dari luar. Ini fitur yang ada di banyak TWS lainnya, dan fitur ini juga sering gue pakai pas gue lagi sepedaan misalnya, biar gue bisa denger suara dari luar. Yang cukup disayangkan, dia nggak ada IP rating buat ketahanan airnya. Meskipun bukan berarti dia rentan sama air, tapi ini adalah sesuatu yang gue nggak mau ambil resiko buat dipakai olahraga misalnya. Karena sebelumnya gue pakai AirPods buat nge-gym dan akhirnya mati sebelah. Padahal menurut gue fitur ANC-nya ini bakal kepake banget di gym ketika gue mau fokus. Jadi buat kamu yang mau pakai sambil olahraga, mungkin bisa pertimbangkan merek-merek lain. Dengan baterai yang tahan sekitar 6 jam plus baterai casing yang cukup buat 3 kali full charge, WF3 bukanlah TWS dengan daya tahan terbaik seperti Galaxy Buds Plus. Tapi untuk pemakaian sehari-hari, gue rasa udah cukup. Apalagi dengan adanya quick charge, 10 menit buat 90 menit playback. Dan yang gue suka juga, dia pakai baterai Varta CP1254 yang sama kayak di Galaxy Buds Plus dan beberapa TWS lainnya. Dan gue juga cek, buat penggantiannya termasuk yang nggak susah, nggak kayak AirPods misalnya. Karena itu, gue berharap banget umur produk ini bisa cukup panjang. Untuk perbandingan mic-nya, bisa didengar sendiri di sini. Ini adalah tes kualitas suara mic dari berbagai headset. Tes ini akan terus diupdate dengan perbandingan yang baru. Jadi, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan. Ini adalah tes kualitas suara mic dari berbagai headset. Tes ini akan terus diupdate dengan perbandingan yang baru. Jadi, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan. Ini adalah tes kualitas suara mic dari berbagai headset. Tes ini akan terus diupdate dengan perbandingan yang baru. Jadi, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan. Buat suara, wah, ini TWS dengan suara terbagus yang gue pernah denger sejauh ini. Bassnya nggak asal gede, bulat, impactful, tapi terkontrol dan nggak mendominasi frekuensi lainnya. Untuk mid, suara vokal detailnya dapet, dan suara snare drumnya berimpact tapi tetap smooth. Untuk treble juga smooth, nggak ada spike yang tajam. Dan separasi instrumennya juga jelas. Dia pakai kodek SBC dan AAC. AAC akan diaktif ketika dipilih prioritas ke sound quality. Dia punya fitur DSEE HX yang berguna buat nge-upscale kompresi file musik menjadi kualitas tinggi. Tapi sayangnya, fitur ini nggak bisa dipakai kalau kita pakai equalizer. Dan gue lebih milih pakai equalizer dibanding fitur DSEE ini, karena sependengaran gue nggak jauh berbeda. Untuk harga, emang harga resminya cukup mahal, sekitar 3,5 juta. Tapi sekarang sudah semakin terjangkau di harga sekitar 2,6 juta. Nggak jauh beda dengan Jabra Elite 75T, tapi emang masih cukup jauh dibanding Galaxy Buds Plus. Sejauh ini adalah TWS dengan desain dan suara terbaik yang pernah gue coba. Ditambah lagi dengan fitur ANC, gue rasa WF3 ini patut jadi pertimbangan kalian yang lagi nyari TWS dengan range harga 2 jutaan.
Thanks banget udah nonton sampai akhir. Kalau lo suka video ini, boleh di like atau di share. Dan gue akan sangat appreciate kalau lo mau subscribe ke channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao!